Jangan menilai orang dari luarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kendaraan atau penampilan, melainkan oleh integritas dan kualitas kerja, yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Tentu, mari kita bedah lebih dalam chapter 1 ini untuk mencapai detail narasi yang kaya, emosional, dan sinematik. Fokus kita adalah memperkuat kontras antara obsesi Rinda terhadap kesempurnaan visual dan realitas pragmatis yang dibawa oleh Yahya. Chapter 1, Menara Gading dan Standar Salem. Lantai 45 gedung Hanan Group bukan sekadar kantor. Itu adalah pernyataan tahta yang dibangun dari kaca, baja, dan ambisi yang tidak kenal kompromi. Cahaya matahari pagi Jakarta yang terik menembus jendela kaca setinggi langit-langit, namun suhu di dalam ruangan itu tetap terjaga di angka 20 derajat Celcius, dingin, steril, dan berwibawa. Cahaya itu memantul sempurna pada permukaan meja marmer Italia milik Rinda, menciptakan pendaran yang menyilaukan bagi siapapun yang berani duduk di hadapannya. Di usia 25 tahun, Rinda Hanan bukan sekadar CEO muda yang mewarisi tahta. Ia adalah kurator citra yang perfeksionis. Baginya, Hanan Group adalah sebuah galeri seni rupa, dan setiap karyawan yang melintasi lobi adalah komponen estetika yang harus sinkron. Rinda memiliki filosofi yang kaku. Jika seseorang tidak mampu mengemas dirinya dengan indah, bagaimana mungkin mereka bisa mengemas strategi bisnis bernilai miliaran? Pagi itu, ritual harian Rinda dimulai di depan cermin besar setinggi plafon di ruang pribadinya. Ia berdiri tegak, memperhatikan setiap inci bayangannya. Hari ini, ia memilih setelan yang ia sebut sebagai zirah keanggunan. Sebuah blazer berwarna salem dengan potongan bahu yang tegas namun feminin, dipadukan dengan rok panjang senada yang jatuh dengan lurus sempurna. Warna salem itu, perpaduan antara oranye pucat dan merah muda yang elegan, adalah favoritnya. Warna yang menurutnya memancarkan misteri sekaligus otoritas yang tenang. Penampilan adalah kurikulum vitae pertama yang dibaca dunia sebelum mulutmu terbuka. Gumamnya pelan sambil menyematkan bros perak berbentuk logo perusahaan di kerah kiri blazernya. Ia memoles bibirnya dengan warna nude yang mahal, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanan sanggul modernnya yang rapi. Bagi Rinda, cacat sekecil apapun pada penampilan adalah bentuk penghinaan terhadap profesionalisme. Di meja kerjanya yang bersih dari debu, setumpuk berkas pelamar posisi analis strategi telah menanti. Rinda membolak-balik kertas-kertas itu dengan saksama. Matanya tidak langsung tertuju pada deretan prestasi akademis, melainkan pada foto profil di pojok kanan atas. Ia mencari tatapan yang mahal, postur yang tegap, dan busana yang menunjukkan kelas. Siska, panggilnya melalui interkom yang suaranya menggema lembut di ruangan yang luas itu. Iya, Bu Rinda, sahut sekretarisnya dengan nada sigap. Pastikan semua kandidat hari ini sudah berada di ruang tunggu. Dan satu hal lagi, Rinda menjeda kalimatnya sejenak sambil menatap layar CCTV lobi yang menampilkan kerumunan staf. Tolong filter kembali. Jika ada yang terlihat tidak memadai secara visual, atau tidak mencerminkan standar Hanan, beritahu mereka bahwa jadwalnya diundur atau dibatalkan saja. Saya tidak ingin membuang waktu melihat sesuatu yang mengganggu pemandangan kantor ini. Namun, di luar kendali Rinda, sebuah anomali sedang bergerak mendekat. Di aspal panas jalanan protokol, sebuah motor bebek tua keluaran 10 tahun lalu melaju dengan suara mesin yang sedikit batuk. Ket tangkinya sudah memudar, terkena paparan sinar matahari bertahun-tahun, menciptakan kesan kusam yang kontras dengan deretan mobil mewah yang melaju di sampingnya. Pengendaranya adalah Yahya.
Yahya mengenakan helm standar yang sudah banyak goresan. Di punggungnya, sebuah tas ransel hitam yang tampak fungsional namun jauh dari kesan modis. Saat ia membelokkan motornya memasuki gerbang gedung Hanan Group, satpam penjaga gerbang sempat merentangkan tangan, memberikan isyarat berhenti dengan wajah penuh selidik. "Mau kemana, Mas?" "Parkir motor karyawan dan tamu umum di gedung sebelah," ujar satpam itu dengan nada yang sedikit meremehkan, matanya memindai jaket parasut Yahya yang terkena debu jalanan. Yahya tidak tersinggung. Ia membuka kaca helmnya, menampakkan sepasang mata yang sangat tenang dan cerdas. "Saya ada janji wawancara di lantai 45. Ini kartu akses tamu saya," jawabnya sambil menunjukkan kode QR di ponselnya. Satpam itu tertegun sejenak, memindai kode tersebut, lalu dengan enggan membukakan palang pintu. Yahya memarkir motor tuanya di pojok area parkir, tepat di samping sebuah sedan mewah yang harga bannya saja mungkin lebih mahal dari seluruh motornya. Ia turun, membuka jaket parasutnya untuk memperlihatkan kemeja putih polos yang rapi meski bukan dari merek ternama. Ia menyempatkan diri menyeka debu di sepatunya dengan selembar tisu sebelum melangkah masuk. Saat Yahya melintasi pintu kaca otomatis lobi, ia merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Wangi aromaterapi yang mahal menyambutnya. Ia memperhatikan sekeliling dengan mata yang tajam, bukan karena kagum, melainkan karena ia sedang membedah sistem. Ia melihat bagaimana para resepsionis hanya tersenyum ramah pada tamu berjas, dan bagaimana mereka memberikan pandangan dingin kepada pria yang baru saja turun dari motor tua sepertinya. Yahya duduk di ruang tunggu yang kursinya dilapisi kulit asli. Di sebelah kanannya, seorang kandidat lain sedang sibuk menyemprotkan parfum desainer ke pergelangan tangannya, sesekali melirik jam tangan Rolex-nya dengan angkuh. Pria itu menatap Yahya dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu membuang muka sambil mencibir tipis. Yahya hanya tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Ia membuka sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah agak lusuh, lalu mulai menuliskan beberapa poin pengamatan tentang efisiensi alur kerja staf di lobi tadi. Baginya, gedung ini memang indah secara visual, namun ia sudah merasakan ada sesuatu yang keropos di balik pilar-pilar marmer yang megah ini. Sesuatu yang disebutnya sebagai arogansi korporat. Di atas sana, di lantai 45, Rinda baru saja menyelesaikan kopinya. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia labeli sebagai gangguan pemandangan di monitor CCTV-nya adalah badai yang akan meruntuhkan menara gading yang ia bangga-banggakan. Tentu, mari kita kembangkan chapter 2 dengan narasi yang lebih tajam, menyoroti benturan ideologi antara estetika Rinda dan substansi Yahya. Chapter 2, Debu di atas karpet sutra. Pintu ganda dari kayu jati berukir itu terbuka dengan desisan pelan, seolah-olah udara di dalam ruangan Rinda enggan bercampur dengan udara luar yang biasa-biasa saja. Siska, sang sekretaris, memberikan anggukan kecil yang kaku kepada Yahya. "Silakan masuk, Saudara Yahya." Ibu Rinda sudah menunggu. Yahya melangkah masuk. Hal pertama yang menyambutnya bukan sapaan hangat, melainkan keheningan yang menekan. Ruangan itu luas, dengan karpet sutra tebal yang meredam setiap langkah kaki. Di ujung ruangan, Rinda duduk di balik meja marmernya yang masif, bingkainya yang mungil namun dominan dibalut blazer Salem yang memancarkan aura dingin. Rinda tidak segera mendongak. Ia sengaja membiarkan Yahya berdiri selama beberapa detik, sebuah taktik kekuasaan yang biasa ia gunakan untuk membuat lawan bicaranya merasa kecil. Ia sedang menatap layar monitor di sudut mejanya, rekaman CCTV lobi yang baru saja ia putar ulang. Di sana, ia melihat Yahya turun dari motor tua yang kusam, mengelap sepatunya dengan tisu murahan, dan masuk ke gedungnya yang suci. Duduk,
ujar Rinda singkat tanpa emosi. Saat akhirnya ia mendongak, matanya yang tajam langsung melakukan pemindaian menyeluruh, seperti pemindai laser yang mencari cacat pada produk pabrikan. Ia melihat kemeja putih Yahya yang, meski bersih, memiliki tekstur kain yang kasar, jelas bukan katun Mesir seharga jutaan rupiah. Ia melihat jam tangan analog sederhana yang melingkar di pergelangan tangan pria itu. Dan yang paling mengganggunya, sebuah aroma samar bensin dan jalanan yang seolah-olah ikut terbawa masuk ke ruangannya yang harum melati. Jadi, Rinda memulai, suaranya jernih namun setajam silet. Anda yang memiliki benda berasap di parkiran bawah itu? Motor yang saya ragu bisa lulus uji emisi paling dasar sekalipun? Yahya tetap tenang. Ia duduk dengan punggung tegak namun tidak tegang. Benar, Bu Rinda. Itu kendaraan andalan saya. Di kota dengan kemacetan seperti ini, ia adalah alat transportasi yang paling logis untuk memastikan saya sampai tepat waktu. Terbukti, saya hadir 10 menit sebelum jadwal. Rinda menyandarkan punggungnya, menyilangkan kaki dengan anggun. Ketepatan waktu adalah kewajiban, bukan prestasi. Namun, di Hanan Group, cara Anda sampai di sini sama pentingnya dengan waktu kedatangan Anda. Kami menjual prestise. Bagaimana saya bisa menempatkan Anda di depan klien internasional jika Anda datang dengan jaket parasut dan debu jalanan yang masih menempel di pori-pori kulit Anda? Saya percaya klien internasional lebih tertarik pada bagaimana saya bisa menyelamatkan margin keuntungan mereka sebesar 20% tahun depan daripada merek kendaraan yang saya gunakan untuk menemui mereka, jawab Yahya dengan nada datar, namun penuh keyakinan. Rinda mendengus remeh. Ia membuka map berkas Yahya, membolak-baliknya dengan ujung kuku yang terpoles rapi. Kualifikasi Anda mengejutkan. Lulusan terbaik, pengalaman analisis di firma konsultan besar. Tapi saya curiga ada yang salah. Mengapa seseorang dengan otak seperti Anda memilih untuk tampil seperti ini? Ia memberi isyarat tangan ke arah pakaian Yahya. Apakah ini semacam pernyataan politik? Atau Anda memang tidak menghargai tempat ini? Saya menghargai efisiensi dan hasil nyata, Bu, sahut Yahya. Penampilan hanyalah bungkus. Jika isinya busuk, bungkus secantik apapun tidak akan menyelamatkan bisnis. Rinda merasa tertantang. Ia melempar sebuah dokumen ke atas meja. Mari kita buktikan. Ini adalah data mentah dari salah satu anak perusahaan kami yang merugi di sektor logistik. Anda punya 5 menit untuk memberikan satu solusi strategis yang belum pernah dipikirkan oleh jajaran direksi saya yang berpakaian jas 3 lapis. Yahya mengambil dokumen itu. Ia tidak butuh 5 menit. Matanya bergerak cepat, otaknya bekerja seperti mesin algoritma yang canggih. Kurang dari 3 menit, ia meletakkan kembali dokumen itu. Masalahnya bukan pada rantai pasok, tapi pada budaya hierarki yang terlalu kaku di level menengah. Yahya memulai penjelasannya. Ia mulai membedah angka-angka tersebut, menghubungkannya dengan pola rekrutmen yang salah sasaran dan pemborosan pada biaya, citra, yang tidak memberikan imbal balik modal. Penjelasannya begitu tajam, logis, dan brilian hingga untuk sesaat, Rinda terpaku. Ia belum pernah mendengar analisis seberani dan seakurat itu. Namun, ego Rinda lebih besar dari kekagumannya. Ia melihat sedikit noda minyak kecil di ujung manset kemeja Yahya, mungkin terkena saat ia merapikan rantai motornya tadi pagi. Bagi Rinda, noda itu menghapus semua kecerdasan yang baru saja dipaparkan. Analisis yang menarik, Saudara Yahya, ujar Rinda sambil menutup map dengan suara keras yang menggema. Tapi jawaban Anda mengonfirmasi ketakutan saya. Anda adalah orang yang praktis, terlalu praktis hingga abai pada estetika dan standar kelas kami.
Hanan Group bukan tempat untuk orang yang hanya sekadar pintar. Ini adalah tempat bagi mereka yang mampu memadukan kecerdasan dengan kemewahan. Yahya menatap Rinda, matanya menunjukkan rasa iba yang halus, bukan kemarahan. Jadi, kompetensi saya tetap kalah oleh noda di kemeja saya? Di gedung ini, iya, jawab Rinda tegas. Citra adalah segalanya. Jika Anda tidak bisa memenuhi standar visual kami, Anda adalah risiko bagi brand kami. Saya tidak bisa mempekerjakan analis yang terlihat seperti kurir kiriman paket. Maaf, Anda tidak lolos. Siska akan menunjukkan jalan keluar. Yahya berdiri. Ia tidak tampak kecewa. Ia justru mengangguk kecil, seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah eksperimen laboratorium yang hasilnya sudah ia prediksi. Terima kasih atas waktunya, Bu Rinda, kata Yahya sebelum berbalik. Satu saran gratis untuk Anda. Menara yang terlalu tinggi dan terlalu berkilau seringkali membuat penghuninya lupa bahwa fondasinya tetaplah tanah yang kotor. Hati-hati, jangan sampai Anda terpelesat oleh kilau Anda sendiri. Yahya melangkah keluar, meninggalkan Rinda yang mendidih karena amarah. Ia merasa pemuda itu baru saja menghinanya dengan cara yang paling sopan. Ia segera mengambil tisu basah antiseptik dan mengelap permukaan meja marmernya, seolah-olah kehadiran Yahya baru saja meninggalkan kuman kemiskinan di ruangannya yang steril. Rinda tidak menyadari bahwa di luar sana, Yahya sedang mengeluarkan ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang. Audit hari pertama selesai. Budaya internal, sakit kronis pada tingkat kepemimpinan. Persiapkan rapat evaluasi holding besok lusa. Saya sendiri yang akan memimpin. 2 hari berlalu, namun sisa-sisa percakapannya dengan Yahya masih terngiang di telinga Rinda seperti dengung lalat yang mengganggu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa laporan keuangan, namun setiap kali ia melihat kolom biaya operasional, ia teringat ucapan Yahya tentang pemborosan pada biaya citra. Hanya seorang pria sombong dengan motor butut, gerutu Rinda sambil merapikan letak vas bunga kristal di mejanya. Apa yang dia tahu tentang membangun imperium? Hari ini adalah hari yang krusial. Rinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia memilih gaun kerja berwarna hitam pekat dengan potongan yang sangat tajam, dipadukan dengan perhiasan mutiara yang memberikan kesan klasik namun dominan. Ia harus tampak sempurna, karena hari ini adalah rapat evaluasi tahunan dengan perwakilan dari holding company, induk perusahaan yang memiliki saham mayoritas di Hanan Group. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik utama Hanan Group adalah sosok misterius yang jarang muncul di publik, namun dikenal sangat disiplin dalam hal performa perusahaan. Kabar yang beredar, kantor pusat mengirimkan seorang perwakilan khusus untuk mengaudit langsung budaya kerja dan sistem rekrutmen di sana. Siska, pastikan ruang rapat utama sudah steril. Saya ingin suhu ruangan tepat 21 derajat, dan pastikan tidak ada staf yang terlihat sibuk berlarian di koridor saat tamu kita datang, perintah Rinda melalui telepon. Di ruang rapat utama, suasana begitu tegang. Para direktur senior, yang biasanya bersikap angkuh, kini tampak gelisah. Mereka duduk dengan punggung tegak, sesekali merapikan dasi atau memeriksa catatan di iPad mereka. Rinda duduk di kursi pimpinan, menatap pintu ganda yang masih tertutup rapat. Tepat pukul 10, pintu itu terbuka. Bukannya seorang pria tua beruban dengan koper kulit mahal yang muncul, melainkan seorang pria muda yang langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer. Ia diapit oleh 2 orang asisten senior dari kantor pusat yang selama ini dikenal sangat disegani oleh Rinda. Rinda berdiri, senyum profesionalnya sudah siap di bibir. Namun, saat sosok itu melangkah masuk ke dalam cahaya lampu ruang rapat, senyum itu perlahan luntur.
Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kekaguman, melainkan karena rasa ngeri yang merayap dari ujung kakinya. Pria itu adalah Yahya. Namun, ia bukan lagi Yahya yang mengenakan kemeja kasar dengan noda minyak di mansetnya. Pria di hadapannya kini mengenakan setelan jas charcoal grey yang dijahit dengan sempurna, membungkus bahunya yang tegap dengan presisi yang hanya bisa dihasilkan oleh penjahit kelas dunia. Rambutnya yang kemarin tampak sedikit berantakan karena helm, kini tertata rapi, membingkai wajahnya yang tampak jauh lebih berwibawa dan penuh kuasa. Selamat pagi, rekan-rekan direksi, suara Yahya menggema, berat dan penuh otoritas. Ia bahkan tidak melirik kursi kosong di sisi meja. Ia langsung berjalan menuju kursi di ujung meja, posisi tertinggi yang biasanya dikosongkan untuk perwakilan pemilik saham mayoritas. Rinda masih mematung. Saudara. Yahya, suaranya hampir menyerupai bisikan yang pecah. Yahya menoleh ke arah Rinda, memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Ah, Bu Rinda. Senang melihat Anda lagi. Saya harap hari ini penampilan saya sudah cukup memenuhi standar citra yang Anda agungkan, sehingga kita bisa fokus membicarakan hal yang lebih substansial. Mengapa pertumbuhan perusahaan ini stagnan di bawah kepemimpinan yang hanya peduli pada warna blazer? Seketika, ruang rapat menjadi sunyi senyap hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman martil. Para direktur lain saling berpandangan, bingung sekaligus takut melihat pemimpin mereka dipojokkan begitu saja. Apa maksudnya ini? Rinda mencoba mendapatkan kembali suaranya, meski tangannya di bawah meja gemetar hebat. Maksudnya adalah, Yahya membuka tabletnya dan memproyeksikan data ke layar besar di belakangnya. Saya adalah auditor yang dikirim kantor pusat untuk melakukan blind test terhadap sistem internal Anda. 2 hari lalu, saya datang sebagai pelamar kerja biasa tanpa embel-embel jabatan. Saya ingin melihat apa yang terjadi pada Hanan Group saat seseorang datang hanya membawa otak dan kompetensi, tanpa kemasan mewah. Yahya menatap tajam ke arah Rinda. Dan hasilnya menyedihkan. Saya ditolak bukan karena analisis saya salah, bukan karena strategi saya lemah, tapi karena motor saya tua dan kemeja saya tidak bermerek. Anda telah membangun menara gading yang indah, Rinda, tapi Anda mengisinya dengan orang-orang yang hanya pintar bercermin, bukan pintar bekerja. Rinda merasa dunianya seolah runtuh. Warna Salem yang ia banggakan 2 hari lalu kini terasa seperti lelucon besar. Ia menyadari bahwa pria yang ia usir dengan hinaan itu kini memegang kendali atas nasib karir dan perusahaannya. Yahya mengetuk meja marmer itu dengan jemarinya. Rapat hari ini tidak akan membahas laporan keuangan yang sudah Anda poles sedemikian rupa. Kita akan membahas mengapa perusahaan ini harus melakukan perombakan total, mulai dari cara Anda memandang manusia. Yahya tidak membuang waktu. Ia menggeser layar tabletnya, dan seketika layar besar di belakangnya menampilkan grafik yang jauh dari kata cantik. Itu bukan laporan pertumbuhan yang biasa disajikan Siska kepadanya, melainkan data turnover karyawan dan survei kepuasan internal yang dilakukan secara rahasia oleh kantor pusat selama 6 bulan terakhir. Mari kita bicara angka yang nyata, bukan angka yang disamarkan oleh desain grafis yang indah. Suara Yahya memecah keheningan. Dalam 1 tahun terakhir, Hanan Group kehilangan 30% talenta terbaiknya di tingkat manajerial. Tahukah Anda kemana mereka pergi? Ke kompetitor yang tidak peduli apakah mereka memakai sepatu kulit buatan tangan atau bukan, asalkan mereka bisa memberikan solusi. Seorang direktur operasional mencoba menyela, tapi Pak Yahya, citra adalah bagian dari strategi pemasaran kami. Yahya mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu di tengah jalan. Citra adalah janji. Kompetensi adalah pemenuhan janji.
Jika Anda menjual janji tanpa kemampuan untuk memenuhinya, itu namanya penipuan. Bu Rinda, Yahya mengalihkan pandangannya langsung ke mata Rinda yang mulai berkaca-kaca. Anda menolak saya karena motor saya. Namun, di hari yang sama, Anda menerima kandidat yang mengenakan Rolex palsu dan hanya bisa mengutip teori dari buku tanpa memahami implementasinya. Mengapa? Karena dia terlihat seperti orang sukses. Rinda merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya mencoba menjaga warisan keluarganya, namun setiap kata yang ia susun di kepalanya terasa dangkal. Saya memiliki data, lanjut Yahya, bahwa 3 proyek besar kita di sektor infrastruktur mengalami keterlambatan karena tim yang Anda bentuk lebih sibuk mengurusi protokol seremonial daripada teknis di lapangan. Anda menciptakan budaya di mana staf lebih takut terlihat, tidak elit, daripada takut melakukan kesalahan fatal dalam analisis data. Yahya kemudian berdiri, berjalan perlahan mengitari meja rapat yang panjang itu. Langkah kakinya yang mantap terdengar seperti lonceng kematian bagi ego Rinda. Ia berhenti tepat di belakang kursi Rinda. Kekuasaan seringkali membuat orang buta warna, Bu Rinda. Anda terlalu fokus pada warna Salem dan estetika studio, hingga Anda lupa bahwa bisnis ini dibangun di atas keringat orang-orang yang mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan kecocokan warna blazer mereka setiap pagi. Rinda menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa blazer Salem yang ia kenakan tidak memberikan perlindungan apapun. Ia merasa telanjang di depan stafnya sendiri. Ia teringat bagaimana ia memandang rendah tangan Yahya yang terkena sedikit noda minyak, sementara sekarang ia menyadari bahwa noda itu adalah simbol dari seseorang yang tidak takut turun ke lapangan, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan oleh Rinda. Berdasarkan mandat dari pemegang saham mayoritas, ujar Yahya, suaranya kini melunak namun tetap tegas, saya berhak mencopot seluruh jajaran direksi hari ini juga atas dasar kegagalan budaya perusahaan yang sistemik. Suasana ruangan menjadi sangat mencekam. Beberapa direktur tampak pucat, bahkan ada yang mulai berkeringat dingin. Rinda memejamkan matanya, menunggu vonis itu jatuh. Ia membayangkan dirinya keluar dari gedung ini dengan tangan hampa, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini mendefinisikan dirinya. Namun, Yahya terdiam sejenak. Ia melihat bahu Rinda yang sedikit bergetar. Ia melihat seorang pemimpin muda yang sebenarnya memiliki bakat, namun tersesat dalam obsesi terhadap kulit luar. Namun, Yahya melanjutkan, membuat semua orang menahan napas. Saya percaya pada kesempatan kedua, asalkan orang tersebut menyadari bahwa ia sedang berada di jalan yang salah. Rapat ini diskors. Bu Rinda, ikut saya ke ruangan Anda. Sekarang. Yahya berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Rinda berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya, menyeka sudut matanya dengan cepat agar tidak merusak riasannya, sebuah kebiasaan lama yang kini terasa pahit, dan melangkah mengikuti pria yang baru saja meruntuhkan tembok marmer keangkuhannya. Duduklah, Rinda, ujar Yahya tanpa menoleh. Ia tidak lagi menggunakan sapaan formal, Ibu. Rinda duduk di kursi kerjanya, namun ia tidak merasa seperti seorang pemimpin. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang disidang. Keheningan di antara mereka berlangsung cukup lama, hanya diiringi suara dengung pelan dari sistem pendingin ruangan yang canggih. Apakah menurutmu saya kejam? Tanya Yahya tiba-tiba sambil berbalik. Rinda menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Anda mempermalukan saya di depan seluruh direksi saya, Yahya. Anda menghancurkan otoritas yang saya bangun selama bertahun-tahun dalam waktu kurang dari 1 jam. Otoritas yang dibangun di atas ketakutan akan penampilan bukanlah otoritas, Rinda. Itu adalah tirani estetika,
potong Yahya tajam. Ia berjalan mendekat dan meletakkan kedua tangannya di atas meja marmer Rinda, condong ke arah wanita itu. Saya tidak menghancurkan otoritasmu. Saya menghancurkan topengmu. Kamu terlalu sibuk menjadi sosok CEO, sampai kamu lupa bagaimana menjadi seorang pemimpin. Rinda membuang muka, matanya panas. Saya hanya ingin perusahaan ini terlihat terbaik. Saya ingin semua orang menghormati Hanang Group. Hormat itu didapatkan dari integritas, bukan dari merek mobil yang terparkir di basement. Suara Yahya melunak, namun tetap menusuk. Waktu saya datang dengan motor tua itu, saya melihat mata Anda. Ada rasa jijik yang sangat murni. Anda bahkan tidak mendengarkan solusi yang saya berikan tentang logistik, padahal solusi itu bisa menyelamatkan ratusan lapangan pekerjaan di pabrik kita. Yahya mengambil sebuah map dari meja Rinda, map yang berisi draft kebijakan perusahaan yang baru saja Rinda tanda tangani minggu lalu, yang isinya memperketat aturan berpakaian karyawan dengan denda bagi yang melanggar. Ini adalah sampah, ujar Yahya sambil menjatuhkan map itu ke tempat sampah di sudut ruangan. Mulai hari ini, semua aturan yang tidak relevan dengan produktivitas harus dihapus. Saya memberikan Anda kesempatan kedua untuk tetap memimpin perusahaan ini, tapi dengan syarat yang sangat berat. Rinda mendongak, ada secercah harapan sekaligus ketakutan di matanya. Syarat apa? Pertama, Anda harus merombak total sistem rekrutmen. Tidak boleh ada lagi foto pada CV. Penilaian harus dilakukan secara buta berdasarkan kompetensi murni. Kedua, Yahya menjeda kalimatnya, Anda harus ikut saya besok pagi. Jam 6 tepat. Tanpa blazer Salem ini, tanpa riasan berlebihan, dan tanpa supir pribadi. Kemana? Ke tempat di mana realitas tidak memiliki filter Instagram, jawab Yahya singkat. Jika Anda setuju, kita akan mulai merenovasi perusahaan ini dari akarnya. Jika tidak, surat pengunduran diri Anda sudah saya siapkan di tablet saya. Rinda menatap tangan Yahya. Ia masih bisa melihat bekas luka kecil di punggung tangannya, mungkin akibat kerja keras yang tidak pernah ia pahami. Ia kemudian menatap bayangannya sendiri di permukaan meja marmer. Zirah kebanggaannya telah retak. Baik, bisik Rinda akhirnya. Saya akan ikut. Bagus, Yahya tegak kembali. Satu hal lagi, Rinda. Pakai pakaian yang nyaman. Kita tidak akan pergi ke galeri seni. Kita akan pergi menemui orang-orang yang selama ini hanya Anda lihat sebagai angka dalam laporan keuangan. Malam itu, Rinda pulang ke apartemen mewahnya dengan perasaan yang tak menentu. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya yang luas, menatap deretan gaun desainer dan koleksi blazernya. Untuk pertama kalinya, semua itu terasa berat. Ia mencari di sudut paling belakang lemarinya, menemukan sebuah kaos katun polos dan celana jeans yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Besok adalah hari di mana Rinda tidak lagi menjadi sang CEO Hanan. Besok adalah hari di mana ia harus belajar menjadi manusia kembali. Pukul 6 pagi, Jakarta masih diselimuti kabut tipis dan sisa hujan semalam. Rinda berdiri di depan gerbang kompleks apartemennya, merasa aneh tanpa kehadiran mobil sedan hitam yang biasanya menjemputnya. Ia mengenakan kaos polos, celana jeans gelap, dan sepatu kets yang sudah agak berdebu, pakaian yang menurut standarnya dulu hanya layak untuk berkebun. Sebuah motor bebek tua yang sudah Rinda kenal suaranya berhenti di depannya. Yahya, dengan jaket parasut yang sama, memberikan sebuah helm tambahan. Naik, ujar Yahya singkat. Tanpa banyak bicara, Rinda naik ke boncengan motor itu. Sepanjang perjalanan, ia terpaksa merasakan angin jalanan yang menerpa wajahnya,
menghirup aroma asap knalpot, dan melihat kemacetan dari sudut pandang yang selama ini ia hindari. Yahya membawanya jauh ke pinggiran kota, menuju sebuah gudang distribusi logistik milik Hanan Group yang paling kumuh. Gudang itu pengap dan bising. Di sana, Rinda melihat puluhan buruh angkut sedang bekerja keras di bawah lampu neon yang berkedip. Tidak ada lantai marmer, tidak ada aroma melati. Hanya ada bau keringat dan suara gesekan palet kayu. Orang-orang ini, Yahya menunjuk ke arah para pekerja, adalah mereka yang kamu potong tunjangannya bulan lalu karena kamu menganggap biaya operasional gudang terlalu tinggi. Padahal, uang itu kamu alihkan untuk merenovasi lobi kantor pusat agar terlihat lebih mewah. Rinda terdiam. Ia melihat seorang pria tua yang terbatuk-batuk sambil memanggul kotak berat. Pria itu mengenakan kemeja yang jauh lebih kusam dari kemeja Yahya saat wawancara, namun matanya menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dia adalah Pak Salim, kata Yahya. Dia bekerja di sini selama 20 tahun. Dia tahu setiap celah gudang ini lebih baik daripada sistem komputer tercanggihmu. Tapi menurut standarmu, dia mungkin tidak layak masuk ke gedungmu karena sepatunya berlubang. Rinda berjalan mendekat, melihat tangan-tangan yang kasar dan pecah-pecah itu bekerja tanpa henti. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Ia menyadari bahwa kemewahan hidupnya, setiap helai kain salem yang ia pakai, dibiayai oleh punggung-punggung yang membungkuk ini. Ia merasa sangat kecil, bukan karena ia tidak mengenakan pakaian mahal, tapi karena ia menyadari betapa miskinnya empati yang ia miliki selama ini. Yahya, suara Rinda bergetar. Aku tidak tahu. Tugas pemimpin bukan hanya untuk tahu, Rinda, tapi untuk peduli, sahut Yahya. Kembali ke kantor siang itu, Rinda tidak langsung menuju ruangannya. Ia berhenti di lobi, menatap para staf yang langsung berdiri tegang melihat kehadirannya. Namun kali ini, Rinda tidak mencari kesalahan pada pakaian mereka. Ia tersenyum tipis dan mengangguk, sebuah gestur sederhana yang membuat para stafnya tertegun heran. Di ruang rapat yang kini lebih terbuka, Rinda mengumpulkan kembali para direksi. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan yang dibuat-buat. Rinda berdiri di depan tanpa zirah blazernya. Saya melakukan kesalahan besar, ujar Rinda dengan suara yang jernih dan tulus. Saya selama ini memimpin dengan mata, bukan dengan hati. Mulai hari ini, Hanan Group akan berubah. Kita akan menghapus semua kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap penampilan. Kita akan mengembalikan tunjangan para pekerja lapangan, dan saya sendiri yang akan turun langsung untuk memastikan mereka mendapatkan haknya. Yahya, yang duduk di barisan belakang sebagai pengamat, melihat transformasi itu dengan binar kepuasan di matanya. Ia melihat seorang wanita yang akhirnya melepaskan mahkota palsunya untuk mendapatkan otoritas yang sejati. Setelah rapat selesai, Yahya menghampiri Rinda di balkon kantor. Angin sore meniup rambut Rinda yang kini dibiarkan terurai bebas. Kesempatan kedua yang kamu berikan, terima kasih, kata Rinda tanpa menoleh. Kamu yang mengambil kesempatan itu, Rinda. Saya hanya membukakan pintunya, jawab Yahya. Rinda menoleh, menatap Yahya dengan cara yang sangat berbeda dari pertemuan pertama mereka. Tidak ada lagi penilaian berdasarkan merek jam tangan atau kendaraan. Yang ada hanyalah rasa hormat antara dua orang yang saling memahami substansi. Jadi, apakah besok kamu masih akan datang dengan motor itu? Tanya Rinda dengan nada bercanda yang jujur. Yahya terkekeh. Mungkin. Tapi setidaknya sekarang saya tahu, CEO-nya tidak akan mengusir saya hanya karena motor itu sedikit berdebu. Hubungan mereka pun berkembang. Bukan lagi sebagai auditor dan terperiksa,
melainkan sebagai rekan yang saling melengkapi. Rinda tetap mencintai keindahan, namun kini ia tahu bahwa keindahan sejati sebuah perusahaan terletak pada keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia, apapun warna bajunya dan apapun kendaraannya. Hanan Group tidak lagi dikenal sebagai gedung paling mewah di Jakarta, melainkan sebagai perusahaan dengan budaya kerja paling inklusif dan manusiawi, di bawah pimpinan seorang wanita yang akhirnya mengerti bahwa integritas tidak butuh kemasan untuk bersinar.